semuanya. Jumpa lagi di channel kita. Hari ini teman-teman, oke ya, kemarin kita sudah melakukan review ya power amplifier juga, produk dari Paslab. Terus teman-teman juga sudah menonton di channel YouTube kita apa sajakah di sana tentang power amplifiernya. Dan kali ini teman-teman, ini kita mau nyobain juga ini. Nah, ini juga DLMS ini. Ini juga DLMS dari produknya Paslab. Digital Audio Management, mungkin buat teman-teman semuanya yang di channel YouTube kita ya, mungkin khususnya buat teman-teman yang pemula belum memiliki sama sekali DLMS dari produksi Paslab. Nanti teman-teman bisa melihat di channel YouTube kita, terus nanti seperti apakah hasilnya. Jadi teman-teman nanti mungkin buat teman-teman yang pemula bingung, Mas, kalau aku itu mau beli DLMS nanti saya itu harus milih yang gimana sih? Apakah yang harus harganya berapa? Nah, biar teman-teman nanti tahu ya tentang sekilas info dan apa saja nanti fitur-fitur yang ada di DLMS produk dari Paslab yang kali ini kita review. Oke teman-teman ya, ini tipenya apa ini? Ini tipenya berapa? Oh, nggak ada tipenya ya, kita terusnya ya. Ini katanya nggak ada tipenya. Nah, Digital Audio Management dari produknya Paslab. Oke, sekarang kita langsung unboxing teman-teman ya. 3, 2, 1. Teng teng. Nah, ini teman-teman. Nampaknya ini adalah DLMS Paslab. Ini ada perlengkapannya, wah komplit ini. Ada kabel USB, ada bawaannya kabel USB ya. Buat nge-remote ke komputer. Terus ini ada kabel power. Terus ini ada manual book cara menggunakan. Nah, ini juga sudah dibawakan juga. Terus ada kartu garansi juga, ada ini software. Ini softwarenya teman-teman nanti bisa instalkan di PC. Jadi nanti teman-teman menggunakan PC, laptop, nanti bisa diinstal softwarenya. Jadi sudah ada bawaannya ya, nggak perlu beli software. Softwarenya sudah ada bawaannya. Software manajemen dari produk Paslab yang kita review hari ini. Oke ya. Untuk manual booknya ada di sini teman-teman. Untuk spesifikasinya juga teman-teman bisa lihat di sini. Ternyata ada PEQ-nya juga ini. Ada GEQ dan juga PEQ. GEQ-nya sampai dengan 31 band. Wah, keren ini. Keren ini. DLMS jarang ya ada GEQ-nya. Ini salah satunya ada GEQ-nya sampai dengan 31 band GEQ channel. Wah, jos ini teman-teman. Jos. Delay-nya sampai dengan 1000 milisecond. Jos. Terus apa limiternya, ada threshold attack release. Nah, ini limiter. Terus apa lagi ya? Ini ya, teman-teman nanti bisa lihat di situ. Oke, langsung aja yuk kita keluarin barangnya. Barangnya kita keluarin. Nah, ini kuadel. Tebal. Tebal banget, ini beda ini dengan yang versi sebelumnya ini. Oh, ini ya tipe VHD. Nah, ini produk dari Paslab tipe VHD. Oke, Mas Wahyu, diangkat dong. Oke, coba tak bandingin teman-teman ya dengan tipe yang nah ini. NX mana ini? NX? Gak ada. NX kan yang ada. Oh ya, ini sama ini tipe apa nih? Paswan. Nah, Paswan. Kalau sama Paswan ini selisih seberapa? Sampingnya. Nah, kandel bro, mantap ini. Wow, Lamborghini ini modelnya. Keren ini. Oke ya, keren, mantap ini VHD. Oke Mas, coba diletakkan kardusnya. Jadi kardusnya bunyi sore dulu. Tapi lo ngomong ini. Oke, ini teman-teman ya DLMS-nya. Jadi ini dari DLMS Paslab ya tipe VHD 4800 Pro. Jadi 4800 Pro ya, berarti 4 input 8 out. Ada WiFi-nya juga. Untuk remote-nya bisa menggunakan USB. Ini untuk pas dan juga enternya, dan juga bisa digunakan untuk memprogram nanti ya kalau menggunakan manual. Ada back to home ini ya, tombolnya ini sama ini. Terus layarnya gede, mantap ini, layar Android ini, jos, mantap, layarnya lebar. Terus outputnya 1 sampai dengan 8 di sini. Untuk sample rate-nya 96 kHz, 24 bit ya. Untuk manajemen ini sample rate-nya 96 kHz. Outputnya 1 sampai dengan 8, ada indikatornya juga. Terus sama inputnya ini A, B sampai dengan D, sama seperti yang produk lain. Ini logonya Paslab. Ini tipenya VHD 4800 Pro. Ada WiFi-nya juga. Wow, ini WiFi nih bro. Buat apa itu WiFi? Oke, nanti kita akan cek. Oke, coba kita lihat belakang. Oke, sekarang kita lihat ke belakang. Nah, ini di sini ada tombol power.
Ada kabel power, ada tombol power. Terus ini untuk meremote ya, ada dua len ya. Jadi bisa dikasih dua len untuk remote-nya teman-teman. Jadi nanti fungsinya buat apa mas? Kalau kita mau nyeting dari jarak jauh, contohnya mas, di LMS tak kasih cedek power. Ini tak setting dari operator, bisa. Nanti pakai kabel len. Terus outnya ini 1 sampai dengan 8, inputnya A sampai dengan D. Jos, Paslab VHD. Nah sekarang ayo kita lihat dalamnya teman-teman ya, sambil kita jelasin nanti fiturnya apa saja sih dari DLMS tipe VHD produknya si Paslab. Oke, sekarang kita nyalakan Mas Wahyu. Oke buat teman-teman ya, mungkin teman-teman ini masih ada yang awam ini, mas, fungsinya DLMS apa sih? Kadang ada juga loh mas, kalau aku beli DLMS tak insert bisa nggak mas? Saya juga terkadang kayak gimana gitu. Sebenarnya bisa sih mungkin ya di insert ini dalam mixer, tapi kan bukan porsinya. Jadi secara kesimpulan DLMS adalah alat, komponen, aksesoris yang bisa nanti kita untuk memanajemen sistem speaker kita. Contohnya buat apa mas? Contohnya mas, saya mau membuat sistem 3-way, 4-way, 4-way, 2-way, itu menggunakan ini. Jadi ini fungsinya buat apa? Buat motong frekuensi yang jelas, buat motong frekuensi, buat delay speaker, terus buat apa lagi yo? Buat ngompres power speaker, ben ora brodol jebol. Nah itu kegunaannya itu. Yang pertama yang digunakan pasti, nek kita pakai DLMS motong frekuensi, tinggal gawe subwoofer, tinggal gawe middle, tinggal gawe treble, itu kegunaan yang pertama. Yang kedua apa mas? Bisa kita gunakan untuk delay speaker. Fungsinya delay buat apa? Jadi kalau dari speaker atas, bawah, contohnya biar menyatu suara nih mas, speaker ini duluan yang atas mas, berarti yang atas kita delay biar bareng sama yang bawah. Terus kompres, fungsinya buat apa mas? Kompresor limiter, fungsinya adalah untuk membatasi. Jadi kalau kita kompres, mau kita gas sampai notok jedok mixernya, nanti tetap outputnya tidak akan bablas ke speaker dengan suara yang kita genjot seberapa kerasnya. Jadi speakernya akan aman, tidak jebol itu. Terus apalagi mas? Ada GEQ, PEQ, fungsinya adalah untuk meng-EQ. Contohnya speaker subwoofer tak potong mas, suaranya kurang bulat di EQ. Middle tak potong mas, suaranya kurang centang-centang di EQ. Itu fungsinya sebenarnya teman-teman. Jadi fungsinya DLMS itu ya untuk membuat sistem sebuah penataan speaker, itu yang benar. Oke, sekarang kita nyalakan teman-teman ya, nyalakan. Oke, ini sudah menyala, teman-teman lihat. Dan di sini nampaknya produk dari Paslab ini memang keren. Karena apa? Lebar banget ini untuk layarnya. Ini berapa in ini? 4 in ada ya nih? Lebih ya? 4 in ya? Nah ini pokoknya sekitar mungkin 5 in lah. Jos pokoknya ini cocok ini tinggal pemula-pemula khususnya wis cocok jos. Oke, contohnya teman-teman, kalau kita mau ngeset DLMS ini yang pertama adalah kita puter-puter ini. Nah, kita puter knobnya, nah, diputer langsung keluar menunya. Yang menu ini apa mas? Set. Caranya diklik. Klik. Nah, ini ya di tombol set ini kita disediakan yang pertama ID. Jadi nanti DLMS ini kalau dalam 2 jaringan, 3 jaringan nanti bisa dibedakan. Contohnya ID 1, ID diklik ya, ini diklik. Klik ID 2, ID 3. Nah, itu ID. Nah, itu. Oke ya. ID 0 ini tak kembalikan ke ID 1. Jadi kalau kita menggunakan DLMS dalam satu jaringan dan lebih dari satu nanti bisa dikasih ID biar bisa membedakan sama DLMS lain. Nah guys, isi tok wis ora usah di setting-setting, enggak penting ini. Kalau cuma pakai DLMS satu enggak perlu di setting-setting. Terus ini yang bawah ini black light bisa digunakan selalu atau digunakan 200 second, 20 second, tak buat selalu nyala. Terus restore to factory berarti fungsinya buat apa? Buat mengembalikan ke settingan pabrik. Kalau mau dikembalikan tinggal diklik, lalu di kanan yes, klik. Oke, kembali ke settingan pabrik. Gampang ini mixer ini, apa DLMS ini, gampang pol. Oke ya, ini sudah kembali ke settingan pabrik. Nah ini kita sudah kembali ke settingan pabrik. Oke, 3. Nah ini tinggal kita cek lagi ya. Nah ini tak set lagi, klik lagi. Nah ini no, berarti settingan pabrik sudah. Terus yang bawah ada bahasanya aja diganti. Nah digawe bahasa apa ini? Bahasa Cina kayak gini wah, kita bisa panik.
bisa pening nanti. Jadi kita harus kembalikan lagi ke bahasa Inggris saja. Kita kembalikan ke bahasa Inggris. Oke ya. Terus back, ini kembali ke menu awal ini, kembali ke menu awal. Terus sampingnya ini ada scans. Fungsinya buat apa? Buat kita menyimpan profil. Jadi contohnya ya, kita mau menyimpan nanti contohnya profil 2, 3, 4 sampai dengan ada 12 profil. Kalau yang default ini default. Jadi ini yang aslinya, bahasanya seperti itu. Kita tadi di profil nomor 1. Terus bisa dikasih username juga. Jadi nanti kalau di rename contohnya dikasih sistem 2-way, sistem 3-way, sistem 4-way. Nah, dan lain-lain. Tuh, nanti bisa di-load teman-teman. Di-load di sini, load atau save. Nah, di save berarti ya simpanan, disimpan ya pengaturan kita nanti simpan, nanti tinggal diklik save atau load. Oke ya. Kembali lagi. Yang sekarang WiFi. WiFi ini buat apa, Mas? Kalau kita mau nyeting ini ya DLMS ke laptop, ini nanti nggak perlu pakai kabel gaul toh. Ini adalah DLMS terkeren ini. Jadi kalau kita nyeting ini kita nggak usah pakai kabel, nanti bisa langsung disetting di sini. Oke, contohnya sekarang ya WiFi tak klik. Nah ini APX audio wis kena ya, suara diganti ya. Oke, passwordnya 198. Oke, sekarang WiFi-nya klik on, klik. Nah, lalu di save. Nah, nanti dia akan menyala lampu biru-biru. Nah, jadi nanti kita bisa men-setting pakai laptop kita hanya menggunakan WiFi tanpa kita menggunakan kabel. Oh, canggih jos. Orang pakai kabel bisa disetting, Bro. Itu ya pakai WiFi ya. Nanti selebihnya nanti tak kasih tahu ya. Ini kalau WiFi-nya sudah dinyalakan kayak apa. Nanti kita lihat di laptop saya, oke? Terus selanjutnya, kalau ini lock untuk mengunci, jadi DLMS ini bisa dikunci. Tapi nggak usah dikunci ya, kalau teman-teman nanti dikunci kadang terkunci bingung, nggak bisa di reset. Oke ya, terus info ini DLMS-nya versinya. Nah ini di bagian menu utama, ibaratnya menu utama. Jadi ini pengaturan device. Bahasanya pengaturan device-nya. Oke, selanjutnya kalau kita mau nyeting, Mas. Contohnya Mas, aku mau membuat sistem 2-way, paling penak ya 2-way. Mau membuat 2-way, berarti saya nyetingnya gimana? Yang pertama, teman-teman nanti bisa lihat inputnya dulu. Input ini ada apa aja. Diklik lama ya, diklik tahan lama. Jadi kalau kita klik tahan lama ini nyala, berarti yang kita edit yang A. Ini A. Kita kembali. Kalau kita klik lama B, berarti yang kita edit yang B. Kita kembali. Kalau pengen yang C, diklik lama C. Kita kembali. Nah, coba ya yang A. Kita klik. Oke, A. Teman-teman lihat. Di A ini ada apa aja? Di input A ini pengaturannya apa aja? Yang pertama, ini adalah fase. Jadi kalau kita fasenya mau dibalik, tinggal diklik 180. Diklik lagi 0 derajat. Silahkan teman-teman diamati. Ini adalah fase, polaritas, polarity. Pol, tulisannya pol. Nah itu. Oke, sekarang kita pindah ke sampingnya. Gain. Kalau gain berarti apa, Mas? Ya tinggal naik nih inputnya ini. Gainnya pengen munggah apa medun. Kalau kita klik, nah jadi 0 dB. Kalau dinaikkan ke sini plus 1,7. Kalau diturunin ke sini kiri 0 minus 1,7. Ini berarti kita buat 0 dB. Nah, normalnya 0 dB, Bro. Oke ya. Sekali lagi teman-teman, ini kita hanya menjelasin ya. Untuk input, ini kita tidak sarankan edit-edit. Buat teman-teman yang membuat sistem, apalagi pemula, ini nggak usah dieditin. Karena apa? Ini kalau sudah terlanjur diedit, suaranya ke sini ya ikut ini. Jadi ini dibuat flat aja. Ini saya cuma ngasih tahu aja. Jadi ini kita ngasih tahu aja ya. Nah, itu. Jadi tadi gain, terus PEQ. Kalau PEQ apa sisinya? PEQ itu EQ yang bisa kita pilih frekuensinya. Contohnya EQ 1 di 30, EQ 2 50, EQ 3 100 Hz, EQ 4 200 sampai dengan ada 10 EQ. Wow. Ada 10 EQ, Bro. Yang 10 EQ ini di 15.000. Contohnya 15.000, tak klik. Nah, 15.000 mau tak pindah frekuensi ini bisa tak gawe 18.000. Nah, ini 18.000. Oke, kita set ke 18.000. Angel lepas nih, inti.
itulah sih kaduan nih. Nah, oke 18 100, ora apa-apa. 18 100. Setelah itu ke bawah, Q ini kelebarannya. Jadi potongannya itu mau dibuat kayak apa sih lebare. Nah, itu lebare. Q-nya bisa dibuat tergantung teman-teman sesukanya. Bisa 28, 11, 4 dan lain-lain. Gain ini mau dinaikkan berapa? Gain ini tinggal diklik dinaikkan. Bisa menjadi berapa dB itu contohnya. Terus jenis PEQ-nya kayak gimana? Nah, tipenya di bawah ini. Tipenya adalah PEQ. Oke? Jos, mantap. Oke ya, tak kembalikan lagi ya. Oke. Tapi teman-teman sekali lagi, ini nggak perlu disetting. Kalau teman-teman mau bahas sistem, inputnya nggak usah diapa-apain dulu, di flat aja. Terus GEQ apa mas? GEQ itu kita disediakan 1 sampai dengan 30 ya. Ada 31 band. Ini kurang luwih equalizer. Ini mirip equalizer. Nanti di laptop kelihatan. Jadi ini GEQ sudah disediakan sampai dengan 31 channel. Jadi nanti kita tinggal pengen mana yang di boosting, silahkan bisa. Plus berapa dB nanti bisa di setting di sini. Oke ya. Itu ini GEQ. Oke, tak nolin lagi ya. Ini tadi nggak nol. Oke, ini GEQ ya. Terus bedanya sama GEQ ya itu tadi. Kalau ini kan udah kayak gini, kalau ini kayak equalizer. Terus ada apa lagi? Ada delay. Jadi di input ini, inputnya ada delaynya juga. Klik, bisa kita delay. Oke ya, tapi tidak disaranin. Pokoknya nek nggo pemula inputnya nggak usah diapa-apain. Oke, terus ada lagi delay. Wis itu ya. Jadi kesimpulannya di input ini, setiap input itu ada polarity, ada gain, ada PEQ, ada GEQ, ada delay, ada polaritas. Wis itu tok di input. Jadi inputnya ini mau diapain wis kurang lebih yuk podo kayak DLMS yang lain. Tapi dia keren, ada GEQ-nya. Jos. Oke ya, sekarang saya back. Sekarang selanjutnya untuk out 1. Coba ini nah ini out 1. Coba sekarang teman-teman ya. Kalau out 1 ini apa aja mas isinya? Yang pertama juga ada polaritas. Polaritasnya ada sama ya, 180 sama 80 derajat. Terus gain sama, bisa 0, bisa dinaikkan, bisa diturunin gainnya. Oke. Terus PEQ-nya sama ada 1 sampai dengan PEQ-nya ada 1 sampai dengan 10 ini. Tapi beda nih di out ini enggak ada GEQ-nya. GEQ-nya enggak ada, adanya PEQ. GEQ-nya enggak ada kalau di out. Jadi adanya di input. Di input ini ada GEQ, tapi kalau di out itu enggak ada GEQ. Nah, di out kita bisa pakai PEQ. Delay-nya juga ada. Delay-nya sama modelnya. Ini start mulai 21 milisecond ya. 0,021 kok. 0,021 milisecond. Sangat ekstrim. Terus mixer ini fungsinya bang. Kok mixer mas bahasanya? Ini gue ngatur input, diklik wae. Lah itu. Jadi nanti teman-teman, ini input routingnya ini tuh mau di input kemana? Contohnya nah ini dikonek ke A, berarti ini input A. On, oke? Nah ini di input ke B, berarti input B on. Nah ini input ke C, berarti input C on. Ini mau ke D, input ini berarti di on D. Jadi ini routing, ini routing. Oke ya, kita kembali lagi, ini routing. Terus ada apa lagi ya? Crossovernya. Nah, ini crossovernya podo. Ada HPF, high pass filter. High pass filternya bisa kita potong 20 Hz. Terus tipenya ada sama ya. Ini ada LR12, LR36, Butterworth 18, Bezel 24 dan lain-lain. Butterworth sama LR. Oke, tak kembaliin ya. Ini HPF. HPF crossovernya nah ini. Ada HPF sama HPF, high pass filter sama low pass filter. Low pass filter sama high pass filter. Wis isinya witok di HPF, di crossover. Itu gue motong fungsinya teman-teman. Terus habis itu kompresor limiter buat membatasi speaker. Kompresornya ada. Nah ini bisa kita set ya thresholdnya berapa dB, attack-nya berapa, milisecond, rilisnya berapa, rasionya berapa. Bisa kita setting kompresnya. Oke, itu.
Jadi kalau teman-teman sebenarnya di out ini yang pertama harus kita setting, yang pasti ya cuman apa sih? Ya ini cuman crossover karo mixer di ini routingnya kemana. Habis itu kompres ini, kalau ini nggak kita saranin ya, kecuali kita tuning sama speaker. Kalau kita ngatur kompres wajib sama ada speaker. Ini nggak sama dengan bohong. Kudu enek speaker, kudu dirungokne batasnya sak piro. Itu kalau nyeting kompres. Kalau delay sama, wajib eneng speaker. Nyeting delay enek speaker konyol. Nyeting delay wajib ada speakernya, wajib. Jadi kalau teman-teman nyeting delay, ini wajib ada speakernya. Kalau nggak ada speakernya konyol, nggak boleh. Nah, yang lain bisa kita atur sendiri. Oke ya. Ini sekarang tak reset. Tak reset dulu. Tak kembalikan ke pengaturan awal. Terus habis itu nanti saya mau menyeting ya. Tak tunjukkan ke teman-teman nanti suaranya kayak gimana. Jadi ini saya mau setting, mau buat sistem two way. Nanti subnya ini mau tak potong berapa. Terus speaker outnya nanti mau tak potong berapa, speaker atasnya maksudnya. Nanti teman-teman bisa lihat ya, nanti kita buat sistem two way langsung di sini, praktek langsung. Oke teman-teman lihat. Yang pertama, ingat ini sudah tak reset pabrik. Yang ini nggak usah diutek-utek. Pokoknya ini air nyeting, ini nggak usah diutek-utek dulu. Yang kita utek-utek apa? Input 1. Ini mau tak buat subwoofer, polaritasnya nggak usah diapa-apain. Gainnya ora usah diapa-apain, nek urung diunekne. PEQ ini ora usah diapa-apain, delay ini nggak usah diapa-apain. Terus mixernya ini kita wajib lihat inputnya kemana. Contohnya aku nanti mau masukkan ke AB, berarti AB sudah ya. Wes nggak usah diapa-apain. Delay nggak usah diapa-apain mixer. Nah sekarang kita ke crossover. Tok ke crossover. High pass filter ini mau tak potong. Klik frekuensi ini tak buat 30. Oke. Klik 30, klik. Sekarang potongannya mau tak buat pakai Butterwood 24. Wes ngono tok. Butterwood 24 30 high pass filter. Oke, Bro. Oke, sekarang kita pindah ke low pass filter. Low pass filter masih dibuat berapa? Oke. Kita ke low pass filter, oke. Saya potong menjadi 130 Hz. Bunga subwoofer. 130. Jadi simple sebenarnya di LMS itu. Teman-teman buat pemula nggak usah takut pakai alat kayak ginian. Enak ya, simple pol. Saya buat 130. Nah, ini 130 ya. 130. Saya pakai BW24 juga. Nah, ini BW24, Butterwood 24. Oke? Deal. Mantap. Sekarang kita tinggal escape. Wes, crossover saya sudah jadi ini. Nah itu. Terus yang selanjutnya saya mau men-setting ini tadi buat speaker subnya ya, biar subnya. Ini subnya, ini yang tak atur subnya. Sekarang kita exit. Sekarang nyating untuk yang dua ini untuk speaker atas sih. Speaker atasnya ini saya mau motong cuma high pass filter. Mixernya tak cek. Input A, B sudah mixernya. Delay nggak usah, crossover. Sekarang yang ini cuman saya mau pakai motong hanya high pass filter tok. Ini tak potong menjadi 94. Ini saya settingan speakerku biasanya loh ya teman-teman ya. Aja manut aku, engko manut aku. Jangan manut aku. Ini speaker saya biasanya kayak gini. Yang mau tak pakai check sound ini kayak gini. Ini 94. Ini 94. Nah, ini 94 ya, 94 Hz. Terus saya pakai LR24. LR. Ini ya, LR24. LR24 94 Hz, 94 Hz. LR24. Oke ya. High pass filter toh. High pass filter toh. Low pass filter ya enggak apa-apain. Low pass filternya enggak diapa-apain ya. Low pass filternya tetap high pass filter toh yang kita udak-udak. Oke, sekarang kita back. Berarti ini sudah jadi settingan saya. Oke, kalau kita lihat di laptop ini, oke, kita buka aplikasinya. Oke, wifi-nya kita nyalain dulu. Wifi-nya kita nyalain dulu. Wifi-nya kita nyalain dulu. Ini wifi. Nah, ini masih off. Wifi-nya kita nyalain dulu. On, save. Oke, wifi nyala, wifi nyala, wifi nyala. Oke, wifi nyala. Sekarang kita lihat ya settingannya kayak gimana sih. Kita masukkan ke laptop. Ini software bawaannya. Jadi nanti teman-teman, software bawaannya itu kayak gini. Ini bawaan dari Paslab VHD.
softwarenya itu kayak gini, keren. Oke, sekarang kita lihat, kita masuk ke WiFi. Nah, ini klik ini ya, gambar USB, lalu kita WiFi connect. Oh, WiFi ini dikonek sih, bro, lali. Ini dikonekkan dulu ya, ke WiFi ya. Ini dikonekkan WiFi ini APX audio ini. Nah, ini WiFi connect, klik. Ini tong teng. Nah, kalau connect ini, connect to PC. Ini nggak bisa diutek-utek. Nah, harus pakai PC. Jadi nyetingnya dari sini. Nah, ini kalau kita pakai PC ini. Jadi ini kita pakai WiFi ya. Oke ya, kita lihat crossover saya tadi ya. Ini kan out 1 tadi. Nah, ini out 1 seperti ini. Ini tadi saya atur pakai Boulderwood 24. Nah, ini Boulderwood 24. Boulderwood 24 jadinya kayak gini. 130 ketemu 30 Hz. Terus untuk outnya, out 2-nya pakai LR24. Ini LR ini bezel LR. Nah, ini LR24. Nah, ini LR24. Nah, ini LR24. Nah, LR24 di frekuensi 94. Jadi ketemunya kayak gini. Ini channel 2, out 2 ini buat middle, yang ini buat sub. Oke? Ini dadine ngene iki lho bentuke. Jadi kalau dimasukkan laptop itu kayak gini. Ya sini podo ae kayak tadi yo. Di out 1, di sini wis podo ae ngene iki. Gain, delay, crossover, ini kompresor limiter, ini PEQ. Nah, kalau di input aneh apa ya Mas? Ada GEQ-nya. Ini inputnya ada GEQ. Gitu nih itu. Nah, di input ada GEQ, PEQ dan juga GEQ. Oke ya, ini loh GEQ kayak gitu. GEQ kayak gitu. Equalizer, wis ngono lho, enak ngomong. Equalizer. Jadi A B C D ada equalizernya. Nek pakai inputnya, untuk inputnya PEQ-nya ini PEQ. PEQ ini 1 2 sampai dengan 10. 1 sampai dengan 10. Kalau GEQ ini 1 sampai dengan 31. Macamnya ini. Jadi ibaratnya bedone sama yang versi NX, yang ini inputnya ini ada GEQ-nya. Untuk lain-lain sama persis. Secara fitur sama persis sama NX. Nah, NX nggak ada wifi-nya. Nah, sing ini ada wifi-nya. Layarnya lebih ombo, sama ini ada GEQ-nya. Wes paham ya teman-teman ya? Wes itu tok. Nggak usah diperdebatkan. Mau pilih NX, mau pilih ini, bedanya cuma itu. Harganya selisihnya 800-an. Nah, oke, sekarang kita matikan dan kita cek sound. Oke ya, kita matikan ya. Kita matiin. Oke. Sekarang kita bawa keluar ya guys ya. Kita akan coba teman-teman ya di luar. Ada orang ini? Gak ada manusia. Oke. Sekarang kita coba teman-teman ya di depan ya. Langsung kita cek sound ini. Yang sudah saya set tadi ya, subwoofer sama speaker atas. Ini sudah saya siapin di depan. Kita tinggal nyobain ini teman-teman. Ini kok nggak di? Neng tas larane wong. Oke, ini ya. Jos. Ini VHD, ini NX. Ini VHD, ini NX. Selisihnya ngono kuwi, Bro. Bentuke. Tapi nek suaranya ya dites ae. Nah, kita tes aja suaranya bedanya di mana. Tinggal cek sound. Ini ya, lihat ini. Ini dari di baratnya ini mixer, dimasukkan ke input A sama input B. Ini ibaratnya ini mixer. Oke? Terus ini sampai mana? Sub. Ini ke sub mana? Sub. Ini sub. Ini lihat. Ini loh, ke power sub. Ini ke power sub ini. Ke power sub, oke. Ini kita masukkan nomor out 1. Lalu ini ke speaker middle. Ini out 2. Nah, gampang oh, gampang. Oke, sekarang kita nyalain. Nyala dong. Dikit, nyalain. Oh nyala, nah ini. Nyala. Soundcardmu nyala yo, soundcard nyala. Oke ya, ini nggak tarik remote. Ini posisi nggak tarik remote, nggak pakai PC ini flat. Ini ya, kalau mau mute ini tinggal di mute. Kita mute dulu.
Oke, mute. Power tanya lain. Sub tanya lain. Ini power middle, ini power sub. Oke. Kita tinggal cek sound. Kita lihat dulu yuk settingannya tadi. Settingan tadi B mas, crossover mas. Out 1 mas, ini. Nah masih sama ya, loh. Wah, nggak disimpan bro, hilang. Gile lu bro, hilang bro, nggak disimpan. Oke, gawe naik berarti. Yo, Oke ya, tak pernah berarti teman-teman ya. Oke, sabar ya teman-teman ya. Oke, ayo buat lagi yuk, buat lagi. Karena ini hilang. Oke, karena ini hilang. Sekarang kita nanti DLMS ini elek. Kudu nyimpen sih. Maksudnya wah, konyol ini. Oke ya. Jadi teman-teman ya, jangan lupa ya, pakai DLMS ini kudu di save biar cos mantap. VHD bro, kudu di save ini. Oke ya, mixer tetap on. Ini wajib dicek ini. Yang enggak on ora muni. Oke. Terus crossover saya buat lagi. Tadi 30 ya, 30 pakai BW24. Jangan bezel ya, Butterwood 24. Ini ya, Butterwood 24, high pass filter Butterwood 24. Lalu low pass filternya melayu. Low pass filternya tadi 130. Oke, begini set. Nah, 30. Nah, oke. Pakai BW24 juga. BW24. Low pass filter. High pass filter. Oke ya. BW24 semua. Oke. Sudah. Selanjutnya saya masuk ke channel nomor 2. Channel nomor 2 sama crossover saya potong 94 pakai LR24. Oke, sudah ya. Oke, tinggal kita cek sound. Mute kita buka. Kita buka. Kita tinggal nyoba. Oh, wifi-nya mana? Oke, coba bro, juga kabel USB. Berang gue. Oke ya guys, sekarang kita tes. Ini apa belum? Hasilnya ini. Enak preme.
Boso DLMS paslap, DLMS paslap, power paslap. Cuh. Suaranya super bisa menyatu, sumpah. Oh enak. Power paslap, DLMS paslap, speaker TM audio. Jos, nyatu pol. Wis tak jamin ini. Oke teman-teman ya. VHD 4800, suaranya jos mantap. Buat teman-teman yang pengen DLMS ini, khususnya buat pemula, nggak usah takut, mudah cara menggunakannya. Layarnya ombo, uli, selesai. Oke ya, itu fungsinya dari DLMS. Sebenarnya simple banget, nggak usah main EQ-EQ-an, tinggal setting itu aja sudah oke. Barulah nanti kalau kurang, baru main EQ itu kedua kalinya. Nek kita butuh, nek nggak butuh nggak usah di EQ. Oke ya, terima kasih buat teman-teman. Kalau ada butuh informasi, mau beli harganya ini wis ada ini. Harganya 5499 angkut. Nek sing produknya NX ini 4599. Selisih ya 900 lah. Terus mantap.